Lalu kalau adik-adik sekarang yang menonton ini ada di fase yang saya sebutkan tadi, merasa sedih tiba-tiba, marah tiba-tiba, semangat tiba-tiba, jangan kaget, jangan sedih, jangan bingung. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Dar El Qolam 3 Kampus Zaiza. Perkenalkan, saya Kaisa Rahmanillah. Saya adalah seorang psikolog klinis di pesantren. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dinamika remaja yang tentu saja ini dialami oleh anak-anak kita di pondok pesantren, dan saya ingin mengajak keluarga sekalian untuk sama-sama fokus pada anak-anak kita yang sedang berada di fase remaja, untuk melihat anak-anak kita ini adalah sebagai manusia yang utuh dengan segala dinamika yang sedang mereka rasakan. Tentu tidak mudah menjadi remaja. Bahkan ketika kita dewasa, kita pernah mengalami masa-masa yang mungkin sekarang sedang dialami anak-anak kita. Menjadi remaja dengan dinamika perasaan yang bergejolak, menggebu-gebu, terkadang sedih, terkadang marah. Terlebih anak-anak kita berada di pondok pesantren yang mungkin beberapa orang memiliki pandangan ketika remaja tinggal di pesantren akan terisolir dari dunia luar. Padahal pada kenyataannya belum tentu. Pondok pesantren adalah tempat yang sangat luas. Mungkin tembok kita terbatas, tapi kajian intelektual, kajian-kajian yang lain terbuka lebar. Apalagi di era teknologi digital seperti sekarang, akses-akses untuk ilmu pengetahuan terbuka sangat lebar. Gitu ya. Ketika kita remaja, pasti ada perasaan-perasaan yang muncul. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang marah, tiba-tiba semangat, besoknya jadi nggak semangat. Itu juga mungkin dirasakan oleh anak-anak kita. Apakah hal tersebut wajar? Pada dasarnya, otak manusia itu terus-menerus berkembang. Sampai usia 5 tahun, sebetulnya otak manusia itu sudah 90% tumbuh dan berkembang. Sangat pesat, sampai 90%. Sisanya, pertumbuhan otak itu ternyata melambat sampai nanti usia 25 tahun. Jadi jangan kaget kalau sampai usia 25 tahun tuh kita belum bisa mengambil kesimpulan atau belum bisa mengambil sebuah keputusan dengan tepat. Jadi jangan kaget juga kalau kita nih melihat remaja sekarang mengambil keputusan kok rasanya gitu-gitu amat ya. Mengambil keputusan kok rasanya tergesa-gesa ya, karena pada dasarnya kita akan matang mengambil kesimpulan dengan tepat, menilai suatu situasi dengan tepat itu nanti usia 25. Jadi kalau belum usia 25 mengambil keputusan masih salah, itu adalah hal yang wajar karena otak kita terus berkembang. Sayangnya, otak yang berkembang paling lambat itu ada namanya prefrontal cortex, itu yang paling depan. Tujuannya atau fungsinya adalah untuk mengambil keputusan dengan tepat, berpikir baik buruk. Itu adalah bagian otak yang paling lama berkembangnya. Nah, sebelum itu ternyata yang berkembang lebih dulu adalah bagian emosi atau otak amigdala yang ada di sebelah sini. Jadi jangan kaget kalau melihat remaja saat mengambil keputusan, saat bertindak itu cenderung dikuasai oleh emosi. Misalnya minta sesuatu harus buru-buru, gak dipikirin baik buruk dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang wajar di usia remaja karena itu tadi prefrontal cortex-nya akan tumbuh dan berkembang pesat nanti saat usia 25. Sebelum usia 25 yang bekerja adalah amigdala atau pusat emosinya. Mereka akan menilai sesuatu baik buruk benar salah, tepat atau tidak tepat untuk dirinya berdasarkan dengan emosi. Itu ya. Lalu apakah wajar seorang remaja misalnya mengalami terisolasi, mengalami ketidakberdayaan dan lain sebagainya? Wajar? Sangat wajar, karena kita juga ketika remaja merasakan hal yang sama, betul? Jadi jangan kaget kalau kita ketemu dengan anak-anak kita
yang hari ini cerita menggebu-gebu dengan semangat gitu ya, mau menceritakan tentang cita-citanya pengen jadi A, besoknya dia cerita lagi dengan cerita yang lain yang bisa jadi bertolak belakang dengan cerita yang sebelumnya. Hal tersebut adalah wajar di usia remaja. Lalu kalau adik-adik sekarang yang menonton ini ada di fase yang saya sebutkan tadi, merasa sedih tiba-tiba, marah tiba-tiba, semangat tiba-tiba, jangan kaget, jangan sedih, jangan bingung. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, sadari. Sadari bahwa saya berada di kondisi demikian. Karena semakin kita menolak perasaan tersebut, maka yang muncul adalah perasaan yang kontradiktif. Misalnya, saat kita sedih, terus kita menolak perasaan sedih, maka yang muncul adalah perasaan-perasaan yang tidak bisa melupakan kesedihan itu. Bayangin kalau kita lagi sedih, terus kita cerita ke orang, terus diceritain sama orang, udah jangan sedih, masa gitu aja sedih. Yang ada kita apa? Kita tambah sedih. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita sadari perasaan tersebut, dan yang kedua adalah kita terima. Kita terima bahwa sebagai manusia, kita butuh loh emosi yang berbagai macam jenisnya. Emosi itu ada marah, emosi itu ada sedih, emosi itu ada bahagia. Jadi dalam hidup kita nggak melulu harus terus selalu bahagia. Kita boleh merasakan sedih, sesekali kita boleh merasakan marah, sesekali kita juga boleh merasakan hal-hal yang positif lainnya. Jadi hidup kita nggak melulu monoton harus selalu bahagia. Coba, ada nggak orang di dunia ini yang selama hidupnya itu merasakan bahagia terus-terusan? Gak ada kan? Karena bahkan kita pernah lihat ada berita bahwa salah satu komedian dunia meninggal karena bunuh diri. Bayangkan dia komedian yang kita anggap hidupnya selalu bahagia, ternyata mengakhiri hidupnya dengan kondisi tragis demikian. Karena itu tadi, bisa jadi ada emosi-emosi negatif yang dia tidak terima. Padahal sebetulnya yang namanya emosi, baik itu negatif adalah tanda dari Allah, suatu ketukan dari Allah bahwa kita sedang berada di fase yang harus kita ambil ancang-ancang. Misalnya nih, kalau kita lagi sedih, sebetulnya Allah sedang memberikan kita peringatan bahwa mungkin saatnya kita evaluasi diri. Apa sih yang salah dengan kita sehingga kesedihan ini muncul? Apa yang kurang dari proses kita sehingga kesedihan ini hadir di hidup kita? Apa yang salah dengan jalan kita sehingga kita merasa hidup ini hampa, hidup ini tidak berguna dan lain sebagainya? Atau saat kita marah, kita sadari dulu, kita terima, terus kita evaluasi. Begitupun ketika kita bahagia, kita harus sadari dulu, kita harus terima bahwa kita sedang bahagia. Kita bisa lakukan aktivitas-aktivitas yang bisa jadi mungkin sebelumnya tertunda karena lagi bad mood, lagi sedih dan lain sebagainya. Maka ketika kebahagiaan itu hadir, lakukan banyak hal-hal positif karena namanya emosi itu akan silih terus berganti. Kita nggak akan selalu bahagia. Jadi kalau kita lagi bahagia, yuk ayo kita kerjakan sebanyak-banyaknya hal positif. Kalau kita lagi sedih, nggak apa-apa. Mungkin saatnya kita evaluasi. Hidup itu nggak selalu harus jalannya cepat. Kadang-kadang kita harus melambat. Kadang-kadang keindahan itu akan hadir, akan kita lihat kalau jalannya pelan-pelan. Kalau jalannya cepet-cepet, kadang-kadang kita nggak ngelihat di kanan kiri kita ada pemandangan apa. Pun sama di pondok pesantren. Orang mungkin melihat hidup kami di sini monoton, hidup anak-anak remaja di sini monoton. Padahal sebenarnya menjadi manusia justru jauh lebih terlatih lagi dengan kita berada di pondok pesantren. Dengan setting semua kegiatan, dengan dinamika pertemanan yang bisa jadi jauh lebih kompleks. Karena bayangkan, kita tidur dengan orang lain, kita beraktivitas dengan orang lain, kita berinteraksi dengan orang lain yang bisa jadi itu orang yang sama 24 jam, maka harusnya keterampilan interpersonal anak-anak berada di pesantren itu harusnya jauh lebih terasah dibandingkan dengan anak-anak yang mungkin tidak terlatih karena nggak tinggal di pesantren. Kita berharap keluar dari pesantren, remaja-remaja yang lulus dari pesantren ini tidak hanya menjadi remaja-remaja yang secara intelektual unggul, tapi saya di sini mendampingi anak-anak yang berada di pondok pesantren, remaja-remaja di pondok pesantren, melihat tumbuh kembang remaja-remaja ini, dilatih dengan berbagai macam permasalahan, dilatih dengan berbagai macam tantangan,
kami berharap anak-anak yang lulus dari sini juga bukan hanya secara intelektual tapi secara emosional adalah remaja-remaja yang memang cerdas. Mereka mampu menggali potensinya, mereka mampu mengambil keputusan ketika berhadapan dengan konflik, mereka mampu mengambil keputusan dengan bijak, menilai baik buruk dengan benar. Dan kita berharap anak-anak yang lulus dari pondok pesantren ini adalah remaja yang secara intelektual dan emosional sudah menjadi remaja yang unggul. Demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaiza Inteleksia, membaca, berpikir, dan berkarya.